Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan sekalian. Kita akan sinkronus pertemuan minggu depan. Jadi minggu ini masih secara asinkronus. Jadi saya membuat biasa video pengajaran, semoga bermanfaat, semoga bisa ditonton dengan baik meskipun dengan posisi yang rileks atau mungkin sambil makan atau mungkin Anda sambil bekerja. Jadi bisa dibuat santai tetapi insya Allah tetap serius dan belajar dengan baik. Pertemuan kita pada hari ini rekan-rekan sekalian akan membahas tentang aliansi yang sangat luar biasa, strategi-strategi yang direncanakan dan diterapkan juga luar biasa, dan tentu juga merupakan sebuah organisasi yang tiada taranya lah sampai saat ini, meskipun sering dibuat joke juga ya, no action talk only ya, but NATO that we want to study today is really a real NATO, North Atlantic Treaty Organization ya. Jadi fakta organisasi negara-negara Atlantik Utara tentu selalu kita orientasikan ya. Biasanya ketika kita membicarakan tentang NATO itu adalah militer. Nah, dan jadi saya ambilkan ini nanti saya juga akan postingkan linknya di dalam e-learning. Sangat menarik, sangat singkat but very meaningful of what is the content of this website ya, the websitenya NATO itu ya. Nanti ada di dalam lingkar-lingkar itu ada members countries-nya, basic point-nya apa, NATO activities-nya, kemudian key event, kemudian working structure. So we will be slightly and also seriously studying what is actually NATO from the beginning and also what is the situation today. Jadi ketika kita membicarakan NATO tentu tidak akan bisa terlepas dari situasi pasca Perang Dunia Kedua ya, karena di momen-momen setelah tahun 45 itu ya, North Atlantic Treaty Organization ini didirikan, disepakati oleh siapa-siapa saja ya, nanti kita akan pelajari bersama. Tentu hal yang perlu kita ingat adalah meskipun organisasi ini itu heavily put on the military forces, but actually inside of the organization is also a politic ya. Jadi NATO itu juga organisasi politik ya. Jadi ada dua sayap ya, sayap politik dan sayap militer, dan tentu saja setiap aksi-aksi militer ya, yang digelar oleh NATO dimanapun berada di seluruh dunia ini tentu dihasilkan dari sebuah keputusan-keputusan politik ya, di dalam organisasi ini sendiri ya. Oke, jadi kita sekarang berangkat pada sejarahnya ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang NATO sebagai sebuah aliansi, sebagai sebuah organisasi yang menerapkan begitu canggih strategi ya, di dalam berpolitik maupun di dalam berperang ya. Nah, perangnya udah banyak sekali lah, Anda lihat beberapa perang-perang yang terakhir ini pun ya itu tidak lepas dari ada eksistensi, ada keterlibatan dari NATO ini. Oke, rekan-rekan sekalian, ini yang sangat menarik ya. Di paragraf yang pertama ini disampaikan, jadi NATO itu sebenarnya ya, karena tadi saya sampaikan dia dibentuk setelah Perang Dunia II ya, tepatnya tahun 49. Jadi hanya 4 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II. Nah, tentu kemudian tujuannya tidak jauh dari itu ya, bagaimana mengimbangi tentang kekuatan Soviet ya. Karena tentu waktu itu Amerika sendiri kalau
as a single country, ya, nation state, nampaknya tidak kuasa lah ya untuk bisa menandingi ya Uni Soviet yang pada waktu itu dengan sekian negara-negara satelitnya itu ya. Jadi pengetahuan tentang mengapa NATO itu ada ya, secara general di dunia ini pasti jawabannya untuk menandingi kekuatan Soviet pada saat itu. Padahal tidak hanya itu, Anda bisa lihat di sini. Jadi ada sebentar, ada tiga tujuan penting ya, saya guys di sini. Jadi memang pertama untuk deterring Soviet expansionism. Jadi memang untuk menahan ekspansi Soviet. Jadi Anda bisa membayangkan komunisme pada saat itu kan luar biasa ya. Apalagi kalau sudah ke Amerika Latin sana itu ada Kuba, itu menakutkan bagi Amerika karena itu sangat dekat sekali. Di kita pun misalkan kita merujuk lagi pada masalah Timur Timur, itu tidak lepas dari itu. Meskipun kita tidak tahu persis ya apakah memang ada link langsungnya dengan Uni Soviet. Kemudian yang kedua juga forbidding the revival of nationalist militarism in Europe through a strong North American presence in the continent. Terutama sebenarnya itu adalah Jerman ya. Jadi nasionalisme militer itu yang sangat ekspansionis begitulah ya, itu terutama itu Jerman ya. Jadi itu menjadi salah satu tujuan mengapa perlu adanya NATO itu. Kemudian yang ketiga encouraging European political integration. Jadi ini penting karena apa? Negara-negara Eropa itu kan negara-negara kecil, penduduknya sedikit gitu ya, tapi mereka itu menjadi sebuah entitas state nation itu. Nah, itu bagi tata dunia baru ya itu sebenarnya agak sedikit menyulitkan bila memang tidak ada political integration-nya itu ya. Oleh karena itu makanya kan ada kemudian European Commission ya. Itu pentingnya di situ, ada parlemen Eropa gitu. Jadi itu negara di atas negara gitu. Jadi masing-masing Belanda, Belgia, Perancis, Italia itu mereka tentu punya pemerintahan, punya parlemen. Tetapi di Eropa ya mereka semua masuk dalam Uni Eropa itu, di Uni Eropa juga ada parlemen gitu. Jadi yang mewakili seolah-olah mereka semua negara-negara itu. Nah, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk political integration itu. Jadi ketika ada integrasi politik, yaitu dia akan lebih memudahkan. Itu salah satu di antara tujuan mengapa NATO harus ada gitu ya. Tentu di luar itu ya militer itu sangat kuat lah ya. Jadi tujuan-tujuan di luar dari tujuan politik ini itu memang militer gitu. Bagaimana negara-negara yang tergabung di dalam NATO ini ya mempunyai sebuah kekuatan militer yang kuat gitu. Nah, yang kemudian bahkan disepakati nanti ada di dalam screen yang setelah ini. Jadi saya tidak membuat PowerPoint-nya ya rekan-rekan sekalian untuk pertemuan kita pada hari ini, tapi tentu saya akan share ya link-link di website yang saya pakai ini sekaligus nanti untuk pengayaan Anda semuanya. Jadi saya akan fokuskan ke yang militer itu tadi. Nah, jadi sampai pada sebuah keputusan seperti ini ya. Jadi ketika treaty ini ya, perjanjian ini sudah ditandatangani pada April 1949 sebagaimana yang tadi saya sebutkan, just 4 years after World War II ya, mereka menandatangani ini. Dan ini yang luar biasa, klausul di dalam treaty itu
ya, dan itu semacam menjadi kekuatan yang sekaligus membuat dunia itu berpikir 1000 kali ya, kalau kemudian mereka itu menyerang negara-negara anggota atau salah satu negara anggota NATO itu. Mengapa? Karena ini, an arms attack one or more of them, ya, jadi sebuah serangan, ya, terhadap terserangan militer, ya, serangan tentara melawan satu atau lebih dari anggota NATO itu shall be considered, seharusnya dipertimbangkan, an attacks against them all, ya. Jadi serangan terhadap satu negara itu sudah dianggap sebagai sebuah serangan keseluruhannya. Gitu. Nah, nanti kita lihat negara-negara mana yang menjadi anggota NATO itu. Jadi kalau ada sebuah negara yang menyerang salah satu dari anggota NATO itu berarti sama dengan menyerang seluruh negara itu. Nah, berapa sih anggotanya NATO itu? Nah, sekarang kita ke sini. Wait. Oke. Where is it? Sebentar, it should be here. Harusnya di sini. Oh, oke, sorry, no. Sebentar ya, ini harusnya ada di link. Di link ini, sebentar. Oke, now I have to go back to the Google. It should be, sebentar, saya geser ke bawah. No here. That should be somewhere down here. Okay. Here. Oke, sebentar saya ke ataskan lagi. Where is it? Oh, kenapa ya, sebentar, ini ada. Oke. Organization. What is NATO? Ya. Jadi ini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi salah satu klausul dari treaty yang telah disepakati ya oleh negara-negara yang menjadi anggota dari North Atlantic Treaties Organization itu sampai saat ini ada 30 ya. Dan Anda bisa melihatnya kalau ini berdasarkan alfabet negara anggota yang ada sampai saat ini ya. Jadi ada 30, ada Albania sampai the United States, Amerika sendiri. Tetapi Anda bisa lihat kalau saya sort by date ya. Jadi ketika tahun 49 ya, itu yang bertanda tangan hanya negara-negara ini saja ini. Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Iceland, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, kemudian Inggris dan Amerika ya. Jadi hanya sekitar berapa negara ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 12 ya. Jadi saat ditandatangani pertama pada tahun 49, nah baru kemudian di perkembangan berikutnya Anda bisa melihat di situ ada Greece ya atau Yunani, Turki. Nah, ingat ini Turki. Jadi Turki itu bukan anggota NATO yang baru-baru ini ya. Dia hanya berselang 3 tahun dari saat
Perjanjian pertama itu ditandatangani ya. Tahun 1952 Turki sudah menjadi anggota NATO. Sampai yang terakhir ya tahun ini ya, tahun lalu 2020 itu North Macedonia ya. Nggak ada Indonesia di sini. Ya. Udah tahun 2004 bergabung, 2009 Albania bergabung gitu ya. Jadi kalau kita ya taruhlah Indonesia atau negara manapun lah yang menyerang salah satu negara ini ya, entah yang paling kecil misalkan Albania ya atau Latvia sana, itu sama dengan kita itu menyerang seluruh negara ini, termasuk menyerang Amerika. Maksudnya juga apa? Ketika serangan itu terjadi, ada juga di dalam klausulnya lain itu ada retaliation ya, mereka boleh itu membalas gitu. Jadi kalau ada serangan ya diserang balik, dan yang menyerang balik ya semua negara ini gitu ya. Nah itu yang klausul penting ya di dalam masalah NATO ini. Jadi secara anggota itu saat ini ya ada 30 negara ya. Jadi kita nggak bisa membayangkan itu ya seperti apa ininya kehebatannya gitu. Nah kemudian seperti tadi yang saya sampaikan ya, sekali lagi untuk organisasi ini tidak hanya heavily on militer ya, tetapi dia juga adalah political ya. Jadi itu apalah ya, selalu berkelindan ya, artinya dalam konteks yang positif ya. Jadi selalu saja politik militer itu menjadi satu kesatuan seperti apa koin mata uang begitu ya, tidak bisa dipisahkan. Bahkan ya sayap politik itu tidak hanya dipakai dalam mengambil keputusan-keputusan militer ya, tetapi juga justru Anda lihat di sini promote democratic values ya. Tentu kita bisa mendebatkan lah ya maksudnya. Maksudnya mempromosikan nilai-nilai demokratik itu maksudnya demokrasi barat ya, whatever ya. Bagi saya seperti kata-kata ini itu kan netral gitu ya, artinya demokrasi is demokrasi ya. Whatever people criticize whether it is a West democracy or East democracy or whatever democracy, tetapi nilai-nilai inilah yang juga oleh NATO itu promosikan ya, perjuangkan gitu. Jadi tidak hanya dalam konteks keputusan militer, penyerangan dan lain-lain misalkan yang dibicarakan di dalam sayap politik, tetapi juga dia mempromosikan gitu ya masalah demokrasi itu. Nah, jadi semua bisa menambah pemahaman kita semua bahwa NATO itu tidak hanya sekedar politik gitu. Nah ini semacam prosedur ya, ketika keputusan-keputusan itu diambil dalam tubuh NATO ya, tidak seperti PBB ada veto gitu-gitu ya, tapi semua negara meskipun itu kecil maupun besar ya, Anda bisa bayangkan Albania yang baru merdeka kapan hari itu, kemudian dengan Amerika Serikat misalkan ya, tetapi di dalam NATO ya keanggotaan itu menjadi sama ya, jadi mereka mempunyai hak dan fungsi sama, tidak ada veto di NATO. Kontribusi nah itu yang sedikit berbeda, maksudnya sedikit berbeda itu tentu mereka tidak memukul sama ya iuran itu ya, karena itu akan dihitung berdasarkan pada kemampuan negara-negara itu. Jadi tidak mungkinlah misalkan Amerika kok berkontribusi terhadap NATO sama dengan Albania atau dengan Kroasia misalkan ya, tentu tidak ya, jauh berbeda dan jauh lebih besar Amerika ya, Inggris, Perancis, karena itu negara-negara besar. Nah seperti itu. Nah itu maksud di dalam decision and consultation itu hak-hak yang semacam itu ya, mereka mempunyai hak yang sama, semua negara mempunyai perwakilan ya, yang duduk di sayap politik itu, dan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama gitu. Nah itulah yang ada di dalam NATO. Nah untuk aktivitasnya ini yang menarik dengan rekan, dan kemudian nanti di sesi saya yang kedua di materi yang kedua
nanti kita akan sedikit memahami saat ini NATO itu seperti apa gitu ya. Jadi ini yang saya tunjukkan ke Anda ini sejak mulai berdiri itu lihat tahun 1949, birth of NATO and the Cold War ya. Pernah saya juga singgung di dalam perkuliahan kemarin-kemarin. Jadi setelah Perang Dunia I berakhir, ada Liga Bangsa-Bangsa, tujuannya ingin menjaga perdamaian, tapi itu ternyata pecah perang juga, itulah Perang Dunia II ya. Tapi kemudian Perang Dunia II berakhir alhamdulillah pada 1945 dan dibentuklah sebuah organisasi dunia baru, itulah PBB UN, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Tujuannya sama, agar menjaga dunia ini damai gitu. Tetapi apakah kemudian berakhir setelah adanya PBB? Itu tidak juga ya. Sekarang pun banyak beberapa negara masih berperang, tapi tidak seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Yang jelas setelah Perang Dunia II itu ada sebuah masa yang cukup panjang, itulah yang saya sebut kemarin dan kita semua pahami sebagai sebuah situasi perang dingin ya. Makanya ini di sini ditulis birth of NATO and the Cold War, karena persis selesai Perang Dunia Perang Dunia II, PBB berdiri, tapi di saat itu juga sebenarnya perang dingin itu dimulai. Perang dingin antara siapa? Antara Timur dan Barat, antara Amerika dan Uni Soviet ya. Representasinya seperti itu, meskipun tidak berarti berhadap-hadapan, tapi perang juga saya sampaikan yang menggembirakan dalam tanda kutip ya, meskipun maksudnya menggembirakan itu kan tidak tidak sesuatu yang absolut situasi itu menggembirakan gitu, karena dalam suasana perang dingin pun tetap masih ada kekhawatiran terjadinya perang. Tetapi yang tadi saya sampaikan sekali lagi menggembirakan itu adalah ketika ada pendudukan di salah satu negara, pernah saya sampaikan di sini dalam perkuliahan ini, contoh Afghanistan misalkan diduduki oleh Perancis, maka Amerika tidak akan terjun di situ ya, artinya berhadap-hadapan langsung masuk ke Afghanistan, itu enggak. Tapi Amerika mendekat-dekati Pakistan gitu, yang negaranya itu tentu sangat berbatasan dengan Afghanistan. Jadi hanya keseimbangan, balance gitu. Nah itu juga yang pernah saya sampaikan. Jadi yang ada itu hanya balancing ya. Nah itu yang kita kapan pertemuan minggu lalu atau 2 minggu yang sebelumnya itu ya, ingat balancing and bandwagoning. Nah, itu kan strategi di dalam itu baik perang maupun perimbangan terhadap situasi tidak perang gitu. Oke, itu 49. Kemudian ada tahun 1989, 91, 95. Jadi ini event-event yang sangat penting ya. Nah, tentu yang menjadi highlight di sini ditulis itu tahun 2003 ini karena ada 9/11 ya, NATO since 9/11 atau sejak serangan teror di World Trade Center di New York itu. Nah, tahun 2001. Jadi tahun 2003 nah itu membuat sebuah move yang baru ya, seperti apa mereka menanggapi dunia setelah World Trade Center itu gitu ya rekan sekalian. Nah ini sisi yang politik dan sisi yang militer ya. Yang merah-merah itu NATO delegation, itu artinya itu sayap politiknya ya. Kemudian yang hijau ini sayap militer. Nah di dalam strukturnya juga seperti itu ya, ada yang grup tentang karena ini yang sangat ada sebenarnya tadi di yang deskripsi yang sebelumnya di artikel yang tentang histori tadi itu, betapa bahayanya nuklir ya. Jadi ada sebuah paragraf sebenarnya yang menjelaskan, misalkan betul-betul terjadi Uni Soviet itu ketika masih perang dingin ya, berhadapan atau tanding gitu ya dengan NATO, maka nuklir yang akan digunakan gitu.
karena secara personil ya nampaknya jauh, meskipun NATO itu sudah terdiri dari sekian negara, sementara Soviet ya Uni Soviet itu aja, cuma kan Uni Soviet itu didukung banyak negara yang sekarang pada pecah-pecah itu, ada Azerbaijan, ada Kazakhstan, di situ ada reaktor nuklir yang sangat besar gitu. Jadi ancaman NATO waktu itu seperti itu, jika Uni Soviet menyerang salah satu negara anggota, maka akan retaliate-nya itu, akan balas dendamnya atas serangan itu menggunakan nuklir gitu. Nah, makanya dibentuklah sebuah grup gitu untuk khusus menangani nuklir gitu ya. Jadi rekan-rekan ini berkenaan dengan anggotanya. Kemudian basic point-nya tadi juga sudah, NATO aktivitasnya juga, key event. Jadi secara keseluruhan tentang NATO as a body of alliance ya, sebagai sebuah institusi, sebuah lembaga dari aliansi itu begitu sangat kuat ya, begitu sangat solid, begitu sangat terstruktur, begitu sangat rigid tentang aktivitas-aktivitasnya dan tentu terhadap analisis terhadap threat-threatnya itu. Nah, untuk ke bawahnya Anda sebenarnya bisa untuk ini ya, bila ingin jauh gitu, tapi karena ini kita terbatas waktunya, jadi Anda bisa melihat misalkan dalam map itu negara-negara mana saja yang disebut 30 itu gitu ya. Itu ada di where is it? Mana nggak begitu jelas. Ini masih bagian dari Uni Soviet. Jadi sebenarnya di sini ya. Jadi hampir negara-negara yang ini nih ya, semuanya Eropa itu ya. Sementara Amerika itu ada di sebelahnya sini, di sebelah kiri ya. Jadi ada United States, kenapa tidak bisa ini ya, hide layers. Nah, jadi ada United States, ada Kanada di atasnya, kemudian banyak negara yang lainnya tadi itu yang di Eropa Barat itu ya. Tentu langsung dia berbatasan dengan Rusia gitu. Oke, jadi ini sebagai pengayaan pada diri Anda. Nah, terakhir sebelum saya mengakhiri dari perkuliahan kita ini, kita sudah memahami siapa NATO, apa NATO, misi dan yang lainnya tadi. Nah, situasi sekarang itu di mana dan seperti apa? Nah, ini saya share. Ini maksudnya nanti di e-learning Anda. Ini adalah jurnal ya, cukup lama sebenarnya tapi masih up to date ya, 2 Mei 2017, ditulis oleh Joshua Sifrinsen ya, beliau juga seorang profesor di sebuah universitas di Amerika. Time to consolidate NATO ya. Jadi setelah tadi saya jelaskan ya, mulai dari kesejarahannya dan lain-lain itu, terus sekarang itu apa sih sebenarnya gitu, dan minimal apa yang terjadi sih dengan NATO dalam 2 dekade terakhir gitu ya. Nah, ini juga yang menarik, lagi-lagi di alinea yang pertamanya itu. Jadi setelah 20 tahun ya, setelah 2 dekade itu, NATO sebenarnya itu fokus hanya pada Timur Tengah dan Asia ya. Jadi taruhlah mulai dari tahun berapa ya, 2000 lah ya, karena sekarang 2021 gitu. Jadi sebelum tahun 2000 ya, sebelum 99 atau taruhlah sebelum World Trade Center ya 2001 itu sangat berbeda fokus yang dikerjakan oleh NATO ya dengan yang 20 terakhir tahun 2000 sampai 2020 gitu. Nah, 2021 ini ya, menurut Pak Sifrinsen ini, Profesor Sifrinsen ini, NATO ingin mengembalikan ya, yang awalnya dalam 20 tahun terakhir itu memfokuskan diri pada Middle East and Asia ya. Nah, mereka ingin mengembalikannya lagi ya kepada fokus di masalah keamanan di Eropa itu
ya. Nah, tadi saya lupa nggak menyinggungnya, kita masih ingat ya, tapi saya juga pernah menyampaikan, saya ingat saya dalam perkuliahan sebelumnya. Jadi setelah Perang Dunia II itu kan memang Eropa ya, negara-negara di Eropa itu kan ekonominya sangat sangat buruk sekali ya. Mereka mengalami depresi yang sangat akut lah ya untuk masalah perkembangan ekonominya itu. Nah, itu kemudian oleh Amerika dibuat sebuah rencana pembangunan ekonomi ya, Marshall Plan itu, yang membantu negara-negara Eropa semuanya, termasuk Belanda, Belgia, Prancis, semuanya itu ya dibantu melalui Marshall Plan itu ya. Nah, kemudian alhamdulillah bisa bangkit kembali dan sampai sekarang mereka tetap menjadi besar itu. Nah, jadi di awal tahun ini 2021 dan ke depan, menurut Profesor Sivrinson ini saatnya NATO ya, dan mungkin dia juga memahami dari beberapa dinamika internal ya di dalam NATO sendiri, nampaknya mereka sudah tidak fokus lagi di dua area ini ya, Middle East dan Asia. Ya, kan kita juga bisa melihat sebenarnya ya, memang setelah World Trade Center itu kan luar biasa itu ya, ada Arab Spring, kemudian di Asia Tenggara ini terutama ya banyak sekali terjadi kerusuhan gitu kan. Indonesia juga mengalami masalah politik, Myanmar, Filipina sampai sekarang gitu. Jadi fokus NATO juga ya, dua-duanya, saya politik maupun militernya itu ada di dua area ini, di Timur Tengah dan di Asia gitu. Nah, mengapa harus Asia ya? Ternyata memang kan Afghanistan menjadi safe havennya Al-Qaeda pada saat itu misalkan gitu ya. Jadi perhatian itu apalagi sekarang jelas ketika memang tentara Amerika itu ya, meskipun tidak menamakan dirinya NATO, meskipun sebenarnya juga ada NATO, ada tentara Inggris, ada tentara Prancis itu di sana ya, yang ditarik baru kemarin itu dari Afghanistan, terutama setelah memang Afghanistan dikuasai kembali oleh Taliban itu gitu. Jadi semakin menampakkan bahwa memang fokus NATO ya ke depan ini bukan lagi di dua wilayah ini gitu ya. Jadi mereka mengkonsolidasi ya untuk kembali memberi perhatian pada Eropa, keamanan Eropa ya, keamanan militer, keamanan ekonomi juga, karena beberapa negara Eropa juga mengalami kemunduran. Nah, ini menarik sekali, tidak terlalu panjang juga sebenarnya artikel ini ya, ada 10-an halaman kalau nggak salah. Tetapi intinya rekan-rekan sekalian, bahwa fokus NATO dan aliansinya itu ya tentu juga termasuk strategi-strategi yang akan dipakai ya dari tahun-tahun ini ke depan, itu berbeda dari 20 tahun terakhir yang NATO ya, dengan segala aktivitasnya itu dilakukan gitu ya. Dan tentu juga sangat berbeda dengan awal-awal berdirinya NATO ketika masih ada Uni Soviet. Jadi dinamika itu sangat penting, perubahan strategi mereka tentu akan sangat signifikan terhadap tujuan-tujuan apa yang sebenarnya aliansi ini ingin capai atau ingin kerjakan. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, semoga bisa dipahami sedikit, meskipun nanti kita akan ada pertemuan sinkronus ya, kita bisa berbicara banyak hal, sedikit mereview dari beberapa pertemuan. Ini kan sebenarnya hampir 5 video ini ya, video pengajaran yang tentu Anda bisa ulang lagi ya, sambil santai-santai gitu mereview dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, saya akhiri dan kita akhiri. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di e-learning atau di dalam email, atau tentu ketika minggu depan kita mempunyai synchronous meeting. Saya kira demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.